Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Kamis 22 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, tidak kuat menanjak, sebuah truk muatan plastik terguling di tanjakan Kali Pancur, Kota Semarang. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa itu. Inilah truk muatan plastik yang terguling di tanjakan Kali Pancur, Kota Semarang pada Selasa siang. Badan truk dan muatan plastik menutup seluruh badan jalan sehingga jalur kiri tidak bisa dilintasi. Kejadian bermula saat truk yang dikemudikan Maulana melaju dari Gunung Pati menuju ke kawasan industri Candi, Kecamatan Ngalian. Setibanya di tanjakan Kali Pancur, truk tidak kuat menanjak dan melaju mundur, sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan dan terguling. Beruntung beberapa pesepeda motor yang melaju di belakang truk bisa menghindar, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Ini dari Solo mau ke kawasan Candi. Terus sampai sini Kali Pancur. Kali Pancur. Ini tadi nanjak, nggak kuat, terus berhenti toh. Ya udah, saya Oleng. Nggak, terus udah mundur. Oh, mundur. Itu ada korban nggak mas? Tadi kan ada motor atau sepeda motor atau mobil di belakang. Sepeda motor di situ, masnya langsung turun ke bawah, nyetop yang dari sana, terus sudah sana stop, masnya ke sini. Oh, berarti nggak ada nabrak sepeda motor ya, aman ya mas ya? Iya. Kalau ini muat apa ini mas? Ini muat kresek. Kresek ya? Iya. Ini berarti nggak kuat nanjak berarti ya mas ya? Iya. Kalau apa sopir kena aman ya mas dengan apa luka apa? Nggak apa-apa ya, cuma ini tangan agak kuat buat tumpuan gini tadi. Akibat badan truk yang menutupi badan jalan, polisi menerapkan kontraflow atau satu lajur di jalan penghubung antara Kecamatan Ngalian dan Kecamatan Gunung Pati. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, talud jembatan sumber penghubung Kecamatan Randu Blatung dengan Kecamatan Keradenan Blora ambrol. Setelah dihantam banjir Sungai Wulung beberapa jam lamanya, jebolnya talud juga mengakibatkan separuh dari badan jalan ikut ambrol. Meskipun masih bisa dilalui kendaraan roda 2 serta minibus, namun ambrolnya jembatan ini sangat dikhawatirkan warga karena bisa semakin meluas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora yang turun langsung ke lapangan menyatakan akan segera menangani ambrolnya jembatan ini. Dipastikan jebolnya talud akan diperbaiki dengan anggaran PIK sebesar 1 miliar. Warga setempat, Junaidi, mengatakan jebolnya jembatan terjadi sekitar pukul 21 malam, di saat banjir bandang Sungai Wulung terjadi. Banjir semalam, Mas. Sekitar jam berapa? Air mulai masuk sekitar jam 11-an. Jam 11, jam 12 air sudah mulai ke pemukiman. Kalau longsornya ini? Longsornya sudah mulai kemarin, cuman mulai jatuhnya semalam. Pak, ini terparah sepanjang berapa tahun Pak? Terakhir? Ya selama ini sekitar 29 tahun. Itu pernah banjir sebesar ini tahun 1996. Terakhir 1996? 1996 terbesar dan selama baru kali terbesar. Terus ini yang longsor apa jalan ini Pak? Ya selama ini jalan ini. Terus pohon bambunya Pak? Pohon bambunya semalam di sini. Hilang ya Pak? Hancur dia semalam. Nah, ini roda 4 tidak bisa lewat Pak? Ya kalau ini paling kalau mobil lebih kecil lah seperti itu. Kalau truk nggak boleh lewat Pak? Truk muatan nggak boleh. Pak, kalau di pemukiman banjir semalam sampai apa Pak? Berapa senti? Wah, itu variasi, ada yang 100. Kalau untuk wilayah terutama, saya kan asli Musuh jadi sekitarnya ada yang 1 meter sampai 1,5. Semalam berarti lumpuh total ya Pak sini Pak? Total ya, total. Sampai meluber ke sini nggak? Ke jalan nggak Pak? Yang sebelah itu sudah jembatan. Mulai tikungan itu sampai itu.
Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, polisi memasang garis polisi di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Kalau yang masih tinggi mana, Pak? Pemirsa, BPBD Kabupaten Temanggung menghimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan tanah longsor. Sejak awal Januari lalu tercatat sebanyak 195 bencana alam terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung dengan kerugian material sebesar 2,1 miliar rupiah dan 3 orang meninggal dunia. Untuk bulan-bulan selanjutnya, BPBD menyebut wilayah Temanggung menghadapi cuaca musim kemarau basah. Selama kurun waktu Januari hingga Mei 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Temanggung mencatat telah terjadi sebanyak 195 musibah bencana alam yang tersebar di 119 desa. Musibah yang terjadi cukup beragam, mulai dari banjir, longsor hingga angin puting beliung. Dari 195 kejadian tersebut, 3 orang warga meninggal dunia dan jumlah kerugian material yang ditimbulkan sebesar 2,1 miliar rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Temanggung, Totok Nur Setianto, pada Selasa 20 Mei mengatakan, fenomena alam khususnya di Kabupaten Temanggung termasuk dalam kategori ekstrim. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang, masyarakat diminta menghindar atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dalam kondisi cuaca ekstrim berupa kemarau basah ini, BPBD telah menyiapkan peralatan kebencanaan dan menyiagakan personel di masing-masing desa. Kalau dari BMKG menyatakan kemarau basah, tetapi khususnya untuk Temanggung memang cuacanya cukup ekstrim karena nanti biasanya di atas jam 11 itu sudah mulai mendung hujan, dan itu kemarin sempat kami hitung sampai di kantor hampir 5 jam merata di wilayah Temanggung itu juga terjadi hujan, intensitasnya sedang ke tinggi. Di Kabupaten Temanggung terdapat 14 kecamatan yang masuk dalam zona merah bencana longsor, banjir, dan angin kencang. Lebih dari 60% di wilayah di Temanggung terletak di lereng perbukitan dan pegunungan yang berpotensi tidak stabil apabila terjadi hujan besar. Pemirsa, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria meresmikan peluncuran Pusat Kecerdasan Buatan atau AI Experience Center pertama di Jayapura, Papua. Nezar mengatakan pusat pengembangan AI ini diinisiasi melalui kolaborasi Kementerian Komunikasi Digital dengan sejumlah perusahaan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih digital dan inklusif. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi, Nezar Patria meresmikan peluncuran Pusat Kecerdasan Buatan atau AI Experience Center pertama di wilayah Indonesia Timur, Rabu 21 Mei di kantor Indosat Jayapura, Papua. Nezar Patria menyebut pusat pengembangan kecerdasan buatan ini diinisiasi melalui kolaborasi antara Kementerian Komunikasi Digital dan Indosat Ooredoo Hutchison sebagai tonggak penting menuju Indonesia yang lebih digital dan inklusif. Pembangunan pusat ini dinilai sejalan dengan rekomendasi UNESCO terkait kesiapan Indonesia dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan. Karena penguasaan teknologi ini sangat penting, semua kita sudah sangat bersahabat ya dengan artificial intelligence. Begitu kita masuk ke dunia internet, hampir tidak ada satu fitur pun yang tidak memanfaatkan AI. Sementara itu, dalam sambutannya, Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo menyampaikan peluncuran kecerdasan buatan merupakan sebuah momentum bersejarah demi kemajuan teknologi dan juga cerminan keseriusan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam membuka akses dan kesempatan bagi generasi muda. Peluncuran Indosat AI Experience Center ini merupakan sebuah momen sejarah karena
menunjukkan keseriusan kita semua dalam membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya partisipasi dalam ekonomi digital global. Kedepan, Kemkom Digi berharap kecerdasan buatan Experience Center ini menjadi katalisator lahirnya talenta digital dari Papua, serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga pelestarian budaya lokal. Pemirsa, kami akan kembali usai juga berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Langkah tersebut meliputi diplomasi hingga komitmen untuk mengamankan pasar dalam negeri dan menjaga keberlanjutan industri nasional dari potensi lonjakan impor. Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI pada Selasa 20 Mei mengungkapkan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat. Mendak menyebut pihaknya telah membuat langkah strategis yang dirancang secara terstruktur. Upaya yang dilakukan yakni diplomasi dan perundingan dengan pemerintah AS untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun di saat yang sama, pemerintah juga berusaha melakukan penataan kebijakan perdagangan untuk meningkatkan kemudahan perusahaan. Pemerintah juga berkomitmen mengamankan pasar dalam negeri dan menjaga keberlanjutan industri nasional dari potensi lonjakan impor serta praktik dagang curang.
Selain juga turut berupaya mendorong diversifikasi pasar ekspor melalui kecepatan perundingan dagang maupun promosi dagang di berbagai kawasan strategis. Kami juga terus mendorong penguatan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM yang berbasis ekspor, dengan program UMKM Bisa Ekspor. Melalui program ini, kami berharap UMKM dapat berperan dalam perdagangan global serta beradaptasi dengan situasi yang ada. Tak hanya itu, pemerintah juga memandang perlu bagi Indonesia meningkatkan diplomasi perdagangan regional dan multilateral dengan terus memekarkan pentingnya sistem perdagangan internasional yang adil. Pemirsa, Bupati Pati Sudewa mulai menata wajah gedung olahraga Pesantenan dengan melakukan sejumlah penataan, di mana perbaikan fasilitas gedung dan lingkungan gedung akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Perhatian Bupati Pati Sudewo terhadap fasilitas olahraga dibuktikan dengan melakukan perbaikan gedung olahraga GOR Pesantenan yang bakal dimulai pada bulan Juni 2025 mendatang. Perbaikan ini nantinya bakal merubah wajah GOR Pesantenan menjadi lebih indah dan nyaman digunakan untuk berolahraga, seperti perbaikan lantai, tribun, dan lainnya. Sementara penataan bakal menyasar perpohonan, halaman, pembatas, dan penataan pedagang yang lebih rapi namun tetap eksis. Sudewo menjelaskan perbaikan ini menelan anggaran 7,5 miliar rupiah. Nantinya perbaikan bakal dilanjutkan pada tahun 2026. Kami akan menata GOR Pesantenan ini dalam waktu dekat akan terlaksana. Pohonnya kita tata ulang, mana yang harus ditebang, mana yang harus disisakan, yang dipertahankan. Kemudian pembatasnya juga akan kita tata ulang, halaman, pelantai halaman akan kita tata ulang semua. Para pedagang akan kita tata dan tetap eksis untuk tetap menjalankan usahanya di kawasan ini, tapi akan kami tata. GOR-nya ini akan kami tata penampilannya, nanti akan lebih indah, lebih bagus. Di dalamnya lantai dan semuanya tribun akan kami tata. Biar GOR Pesantenan ini fungsinya lebih optimal dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pati. Mohon dukungannya. Ini insya Allah bulan Juni ini sudah mulai kita lakukan. Bulan Juni sudah dilakukan renovasi GOR Pesantenan. Untuk anggarannya Bapak? Anggaran pertama ini sekitar 7,5 miliar. Nanti kami lanjutkan di 2002. Pihaknya pun meminta dukungan kepada masyarakat atas perbaikan GOR Pesantenan tampak lebih indah dan nyaman digunakan oleh atlet maupun masyarakat dalam berolahraga. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah ASN Pemkop Cilegon mencoba layanan angkutan gratis bus Trans Cilegon Mandiri dalam uji coba program Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Nantinya aturan ini akan rutin digelar setiap Jumat di akhir bulan mulai Juni, guna mengurangi polusi dan kemacetan. Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Cilegon memanfaatkan layanan angkutan gratis bus Trans Cilegon Mandiri, Rabu 21 Mei. Bus ini disiapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan beroperasi dari Terminal Seruni menuju kantor pemerintah Kota Cilegon. Sekretaris Dishub Kota Cilegon, Robi Hidayat menjelaskan, layanan ini merupakan uji coba menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Cilegon nomor 976 tahun 2025. Edaran tersebut mengatur kebijakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di lingkungan Pemkot Cilegon sebagai upaya mengurangi polusi dan kemacetan. Melalui kebijakan ini, seluruh ASN dilarang menggunakan kendaraan bermotor pribadi, baik roda 2 maupun roda 4 saat berangkat bekerja. Aturan ini akan berlaku pada bulan Juni mendatang, setiap hari Jumat di minggu terakhir setiap bulannya. Adapun kendaraan yang tetap diperbolehkan masuk lingkungan kantor pemerintahan antara lain kendaraan listrik, ambulans, mobil damkar, dan kendaraan operasional kebersihan. Kami Dinas Perhubungan menyiapkan ataupun menyediakan 2 unit kendaraan bis sebagai layanan antar jemput pegawai, yang mana pada hari ini secara keseluruhan seluruh pegawai pemerintah Kota Cilegon tidak
membawa kendaraan bermotornya ke dalam lingkungan kerja. Sehingga untuk hari Rabu ini kami memberikan pelayanan pegawai Pemkot. Program yang baik sekali kalau menurut saya. Sekali-kali kita perlu naik angkutan umum, jadi kita tahu gimana rasanya naik angkutan umum. Kita juga kan bebas kendaraan, setidaknya mengurangi polusi udara. Layanan angkutan Trans Cilegon dijadwalkan berangkat pukul 7:15 WIB dari Terminal Seruni menuju kantor Pemkot. Untuk perjalanan pulang, bus akan kembali berangkat dari Pemkot Cilegon ke Terminal Seruni pukul 16.30 WIB. Pemirsa, Kabupaten Grobogan kini resmi memiliki fasilitas kesehatan baru yakni Rumah Sakit Pertama Utama yang dibangun di atas lahan lebih dari 2 hektar. Rumah sakit ini diresmikan pada hari Selasa kemarin. Berdirinya rumah sakit berskala besar ini pun mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto. Rumah Sakit Pertama Utama dibangun di atas lahan 22.186 meter persegi di Jalan Raya Purwodadi Semarang, kilometer 5, Desa Pulorejo dengan luas bangunan mencapai 9.966 meter persegi. Kapasitas awalnya mencakup 185 tempat tidur, namun masih dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masa depan. Selain itu, rumah sakit ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang medis canggih, diantaranya CT scan 64 slide, magnetic resonance image MRI, angiografi CARM, dan layanan hemodialisa. Menurut pendiri dan juga Direktur Rumah Sakit Permata Utama, Dr. Utomo, keunggulan utama Rumah Sakit Permata Utama terletak pada sumber daya manusianya. Dr. Utomo mengatakan telah menyiapkan tenaga medis dan non-medis yang tidak hanya terampil tetapi juga memiliki empati, dedikasi, dan integritas dalam pelayanan. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengapresiasi berdirinya Rumah Sakit Permata Utama ini yang dinilai bagus dan memenuhi standar. Dengan berdirinya rumah sakit ini, menurutnya menjadi sumbangsi besar untuk Grobogan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat. Respon positif grand opening Rumah Sakit Permata Utama. Ini menyelesaikan soal akses layanan kesehatan yang bermutu. Salah satu pilar penting dalam UHC, Universal Coverage, selain kepesertaan dan pembiayaan kesehatan masyarakat Grobogan. Kan kita punya masalah di Grobogan itu, peserta JKN-nya kan dari 99% turun menjadi 65%. Ini PR besar nih bagi Pemda Grobogan, termasuk juga saya sebagai anggota DPR. Berarti ada 35% penduduk Grobogan yang tidak memiliki jaminan kalau sakit masih bayar sendiri. Ini saya kira perhatian penting karena pemerintah punya kewajiban untuk persentase pesertanya 100%. Edi Wuryanto juga menyoroti masih ada 35% masyarakat Grobogan yang tidak memiliki jaminan sosial kesehatan. Kondisi ini membuat mereka harus membayar pengobatan sendiri apabila berobat. Di sisi lain, Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo mengatakan Rumah Sakit Permata Utama ini akan sangat membantu Pemkab dalam memberikan layanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tentunya hari yang sangat membahagiakan bagi daerah Grobogan karena dengan hadirnya Rumah Sakit Medika Utama ini akan sangat membantu pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal pelayanan kesehatan. Apalagi benar-benar Pak Prabowo menekankan tidak boleh ada rakyat Indonesia yang tidak dapat pelayanan pengobatan terbaik. Sugeng menambahkan Grobogan telah memiliki 13 rumah sakit, 3 diantaranya adalah rumah sakit negeri dan 10 rumah sakit swasta. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai juga berikut ini, tetaplah bersama kami.
bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Nih. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Rembang merencanakan penataan ulang pasar kuliner Pamotan. Penataan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, memperbaiki tata ruang, dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Dari total 83 kios yang ada di Pasar Pamotan, saat ini hanya ada sekitar 23 kios yang aktif beroperasi dan rutin membayar retribusi. Penataan pasar diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang aktif, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertata dan produktif. Bupati Rembang Harno menyampaikan bahwa langkah penataan dengan mendengarkan aspirasi dan keluhan pedagang secara langsung, serta mencari solusi bersama. Pemerintah daerah berkomitmen mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha kuliner agar aktivitas ekonomi semakin berkembang. Menurut Harno, rencana penataan meliputi pembongkaran 1 atau 2 kios yang berada di sisi timur bagian tengah pasar. Hal ini bertujuan membuka akses yang lebih luas bagi pengunjung. Pamotan itu saya kemarin karena banyak masukan saran dari pedagangnya, ruko adalah tidak jalan maksimal, hanya sekitar 30% yang jalan, terutama yang dalam tidak berfungsi sama sekali. Maka saya kemarin ke sana, permintaan para pedagang, ada beberapa toko-toko yang tengah disuruh menghilangkan, sehingga lokasi untuk parkir maupun lokasi untuk umum lebih luas, sehingga kemarin perhitungannya menghilangkan sekitar 7 pedagang, tapi akan menambah lokasi yang ada di belakang yang jumlahnya bisa lebih banyak, dan lokasi umumnya juga bisa dipakai oleh pedagang-pedagang yang di pinggir jalan bisa masuk ke lokasi tersebut.
Harno berharap pasar kuliner menjadi lebih semarak dan menarik minat masyarakat maupun wisatawan. Pemkab juga mempertimbangkan pembangunan los terbuka sebagai alternatif tambahan ruang usaha. Pelaksanaan pembangunan tersebut akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama para pedagang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, banyaknya keluhan yang muncul di media sosial mengenai kondisi Taman Kartini Rembang yang mangkrak dan tidak terawat memunculkan kekhawatiran akan hilangnya daya tarik wisata di daerah tersebut. Menyikapi permasalahan ini, Bupati Rembang Harno mengajak seluruh dinas terkait untuk ikut membersihkan wisata Taman Kartini yang telah lama mangkrak. Merespon keluhan dari masyarakat, Bupati Rembang Harno mengambil inisiatif melakukan pembersihan Taman Kartini, di mana dirinya mengumpulkan beberapa dinas terkait termasuk Dinas Lingkungan Hidup DLH, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Pekerjaan Umum Taru DPU Taru untuk bersama-sama membersihkan area taman tersebut. Dalam pernyataannya, Harno menegaskan pentingnya menjaga keindahan dan kebersihan taman demi kenyamanan pengunjung. Harno juga menegaskan mendengar berbagai keluhan dari masyarakat terkait kondisi Taman Kartini. Meski saat ini belum bisa melakukan perbaikan pembangunan, dirinya akan memprioritaskan pembersihan taman agar kembali menarik bagi pengunjung. Untuk memperluas sehingga pedagang kuliner dan macam-macam agar bisa masuk di sini, bagaimana caranya? Ya, selama masyarakat sudah tahu bahwa di sini tempatnya aman dan nyaman, aku yakin di sini menjadi tempat yang favorit seperti dulu. Nah, ya, untuk menarik itu ya nanti PR kita bersama. Butuh saran masukan dari semua pihak. Ya, itu ya. Bupati juga menyampaikan harapannya agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dapat berpartisipasi di Taman Kartini. Dengan menghadirkan pedagang lokal, Harno meyakini suasana taman akan kembali ramai dan hidup seperti sebelumnya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, wajib pajak di Kabupaten Kendal dihimbau untuk tidak menunda pembayaran pajak kendaraan. Mengingat program pemutihan pajak yang digelar hingga 30 Juni 2025 ini menjadi kesempatan emas untuk bebas denda dan tunggakan. Satuan Lalu Lintas Polres Kendal terus mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang telah berlangsung sejak 8 April lalu. Himbauan ini disampaikan langsung oleh Kasat Lantas Polres Kendal, AKP Panji Yugo Putranto. Beragam upaya digencarkan untuk menyukseskan program ini, di antaranya penyebaran informasi melalui media sosial, kolaborasi dengan dinas terkait, serta melibatkan para kepala desa di seluruh kecamatan untuk mensosialisasikan langsung kepada warga. Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kendal melalui tidak hanya media konvensional tapi juga melalui media sosial. Strategi yang kami lakukan untuk memberikan sosialisasi, pemahaman, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kendal untuk memanfaatkan segera kesempatan yang ada saat ini dari tanggal 8 April sampai 30 Juni. Kemudian sudah diberikan oleh pemerintah provinsi agar dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Selain kami menyebarkan melalui media sosial, juga kami mengundang para kepala desa tentunya yang ada di daerah, kami sosialisasikan kepada warganya masing-masing, karena kami menyadari bahwa wilayah Kabupaten Kendal cukup luas. Untuk bisa menyentuh seluruhnya kita butuh sinergi dan juga kerjasama dari seluruh aparat yang ada, baik itu dari rekan-rekan dari Polri maupun dari pemerintah daerah maupun dari jasa marga. Hingga saat ini peningkatan jumlah pembayaran pajak di Samsat Kendal naik tajam. Transaksi pembayaran dilaporkan meningkat 3 kali lipat. Penerimaan pajak kendaraan bermotor bulan April tercatat sebesar 8,2 miliar rupiah, meningkat 13% dari bulan Maret.
Sementara penerimaan obsen PKB naik signifikan hingga 51% atau mencapai 5,6 miliar rupiah. Kasih Pajak Samsat Kendal Yunianto Adi Purnomo mengatakan, secara akumulatif hingga pertengahan Mei 2025, total penerimaan PKB telah mencapai 35,8 miliar dari target 116 miliar. Adapun penerimaan BBNKB baru mencapai 19,2 miliar dari target 81,9 miliar. Untuk mempermudah warga, UPPD Kendal menyediakan layanan Samsat Paten di 3 kecamatan layanan Samsat Keliling dan Samsat Budiman yang bekerja sama dengan BUMDes. Yang di UPPD Kabupaten Kendal untuk PKB itu sekitar 35 miliar, itu progresnya sekitar 30%-an. Sedangkan BBNKB itu capaiannya untuk sampai dengan bulan ini 19 miliar, kurang lebih capaiannya sebesar 23,5%. Kalau kami selaku kepanjangan tangan dari pemerintah memang harus memberikan layanan yang lebih dekat, lebih cepat kepada wajib pajak yang ada di Kabupaten Kendal. Saat ini kami punya Samsat Paten di Kecamatan Meleri, di Kecamatan Buja, di Kecamatan Kaliwungu. Selain itu juga kami punya Samsat Keliling melayani seluruh kecamatan yang tidak tercover dari Samsat Paten. Program ini tidak hanya mengurangi beban wajib pajak, tetapi juga mendukung pembangunan daerah. Pajak kendaraan yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan publik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu di Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, setelah hampir 3 dekade tanpa bioskop, Kabupaten Rembang akhirnya menyambut kembali dunia perfilman dengan hadirnya sebuah bioskop. Bioskop berlokasi strategis di Jalan Pantura Sudirman Tireman, utara pertigaan Soklin ini digadang-gadang menjadi bioskop terbesar di Jawa Tengah. Kehadiran NST ini menjadi angin segar bagi para penggemar film yang selama ini harus melakukan perjalanan jauh ke Blora, Pati, Semarang, atau bahkan Solo untuk menikmati tayangan bioskop. Pembangunan gedung bioskop tak berjalan mulus, sempat mengalami kendala akibat cuaca hujan yang melanda Rembang. Rencananya bioskop ini sudah seharusnya diluncurkan sebelum Lebaran, namun penundaan tersebut tidak mempengaruhi antusiasme masyarakat yang menantikan kehadiran NST. Siswanto, CEO 515 Group dan investor di balik NSC, meyakinkan bioskop ini akan terus mengupdate film lokal maupun internasional agar tidak kalah dengan yang ada di Jakarta. Dirinya mengungkapkan soft launching bioskop ini berlangsung secara terbatas pada Jumat 23 Mei 2025 yang akan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat termasuk Bupati Harno. Bahkan dirinya memberikan gratis untuk 400 kursi yang ada di bioskopnya. Ini dijadwalkan soft launching kapan? Insya Allah launchingnya hari Jumat, karena buat kami sama teman-teman Jumat itu hari yang bagus lah. Insya Allah nanti jam 10 Manakiban, Insya Allah langsung guru saya Mbak Saroh yang memimpin Manakiban. Habis itu habis Jumatan sekitar jam 1 nanti nonton bareng lah masyarakat Rembang gratis. Kalau fasilitas di sini misalnya ada berapa studio apa aja? Studio sini ada 2 studio Mas, 1 studio kapasitas 200 tempat duduk dan insya Allah di belakang studio parkirnya juga luas. Insya Allah ada UMKM, ada sport center, ada kalau ada kegiatan untuk anak-anak muda Rembang lah Mas, mimpinya seperti itu Mas. Artinya melibatkan UMKM juga? Itu pasti Mas, pasti UMKM ini sudah banyak sekali yang daftar di sini Mas, karena kami insya Allah tidak masalah, kepengen menjembatani Mas, Rembang ada UMKM, ada tempat yang bagus lah. Dari Rembang, Pikirio Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai juga berikut ini, tetaplah bersama kami.
bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, ajang pacuan kuda Indonesia Horse Racing Triple Crown seri 2 tahun 2025 di gelanggang pacuan kuda Tegal Waton, Kecamatan Tengarang, Kabupaten Semarang mampu menyedot perhatian masyarakat. Tercatat ada belasan ribu penonton menyaksikan ajang pacuan kuda yang digelar pada bulan Mei tersebut. Ketua Bidang Pacuan Kuda Pengurus Pusat Koordinasi Munawir menyebut olahraga berprestasi pacuan kuda sudah semakin dikenal baik oleh seluruh kalangan masyarakat bahkan dari berbagai usia. Hal itu tak lepas dari peran penyelenggara yang mengadakan jadwal kejuaraan pacuan kuda secara baik di beberapa tahun ini. Dengan semakin dikenalnya olahraga ini di masyarakat luas, selain membawa dampak positif bagi klub-klub berkuda di Indonesia, termasuk para peternak kuda, juga semakin bertumbuhnya regenerasi joki pacuan kuda. Alhamdulillah semuanya menjadi antusias dan terutama peternak kuda. Dia berlomba-lomba memelihara karena dengan adanya event yang terjadwal, hadiahnya juga bagus, itu harga kuda itu sekarang melambung tinggi. Seperti ini kita akan lihat UMKM ini jalan ya. Menonton setting, apalagi di Jogja kemarin UMKM ini juga jalan. Jadi kita tujuannya tidak hanya masyarakat berkuda, masyarakat umum ya di sekitar situ kita. Betul. Kalau joki sendiri serius, karena kan hadiahnya besar ya. Jadi misalkan pacuan ini hadiahnya total misalkan 40 juta. Joki itu dapat 10% dari hadiah. Memantik pembibitan joki-joki baru kan para generasi. Ini kita lihat joki-joki muda banyak sekali. Iya. Dan sudah mulai berprestasi. Iya. Juga masih ada di sini semua. Kami dari Sarga dan juga dari Pordasi sangat senang dengan kehadiran teman-teman semua. Mau diinfokan saja kalau misalnya sekarang di acara Indonesia Horse Racing di Triple Crown seri 2, Triple Crown seri 2 sekarang itu ada total 140 kuda ditunggangi oleh 50 joki yang ada.
dan memperebutkan hadiah 425 juta. Joki juga kita juga senang, banyak banget perbantuan dari Joki juga. Joki sekarang udah mulai terbuka juga dan udah mulai lebih giat lagi sih, karena kita udah mulai komit di sebulan sekali ya Pak Munawir ya dari sekarang. Salah satu joki asal Manado, Mika Soleran, yang kini membela Jawa Tengah dan bermain di ajang Indonesian Horse Racing Triple Crown Series 2 tahun 2025 ini mampu menyabet sedikitnya 5 gelar juara dan 5 kelas yang diikutinya. Bahkan di ajang tersebut, kuda King Argentine juga mampu menorehkan prestasi luar biasa di putaran IHR Triple Crown Series 2 ini. 1.300 menang. Jadi naik hari ini baru naik 5, baru dapat naik 5, naik 5 menang 4. Iya. Itu juara, kan itu juara berapa saja? Juara 1. Juara semuanya? 1. Yang 4 juara 1 dan seri 2 champion Triple Crown ini kami sangat membutuhkan latihan yang cukup lah waktu untuk mengikuti event. Kami juga tim Eclipse selalu mengawasi kuda-kuda untuk di latihan dan maupun di jalan. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Masjid Agung Semarang memiliki program penggemukan sapi dengan nama Berkah Beef yang telah menjual belasan hewan kurban, di mana harga sapi di sini cukup bervariasi mulai dengan harga 20 juta hingga mencapai 40 juta rupiah. Kandang penggemukan yang berada di tanah wakaf masjid di kompleks relokasi Pasar Johar ini menampung kurang lebih 45 ekor sapi. Selain mendapat asupan makanan, sapi-sapi di sini juga mendapat asupan vitamin tambahan berupa jamu dan pijat relaksasi. Jamu dari berbagai bahan alami seperti jahe, jeruk, sirih, kunyit, dan rempah lainnya digunakan untuk menambah imunitas tubuh sapi, mencegah dari penyakit mulut dan kuku. Sedangkan pijat relaksasi untuk membuat tubuh sapi lebih bugar dan tidak stres selama berada di kandang penggemukan. Harga sapi di sini cukup bervariasi, mulai dari harga 20 juta hingga mencapai 40 jutaan. Zainal Arifin, pengelola Berkah Beef Masjid Agung Semarang, menyatakan nantinya keuntungan dari hasil penjualan sapi-sapi ini akan masuk dalam kas masjid. Kita semua murni modal dari masjid. Jadi ini sub unit usaha dari wakaf produktif. Ada lebih keuntungan, terus kita bikin usaha baru lagi. Ada berapa sapi Pak di sini Pak? Saat ini ada 45. 45. Jenisnya Pak? Jenisnya ada Limousin, Simmental, PO Jawa, Prana Anongo, Malbor juga ada. Terus Pegon ada. Kalau dari segi harga, ini mulai dari berapa Pak? Harga itu kita jual untuk korban ini kita jual mulai 20 juta. 20 juta. Up ya. Paling mahal berapa Pak? Paling mahal kemarin laku dibeli Udinus itu 41.800. Itu harga itu sesuai apa sih Pak? Kalau di atas Pak ya, ini maaf kita harus membedakan antara hari biasa dengan kurban. Kalau hari biasa itu kita setor ke jagal-jagal itu pakai kilo, timbang hidup. Tapi kalau menghadapi Idul Kurban ini kita menyesuaikan pasar. Di pasar pun kalau kita beli timbangan enggak nuntuti lah gitu. Sehingga saat kurban ini kita juga jualnya jobrek sesuai dengan kondisi pasar. Berarti sudah ada menjelang Idul Adha sendiri sudah banyak peminatnya Pak? Alhamdulillah yang plat kuning itu sudah laku semua. Ada berapa Pak? Sekitar dari 45. Dari 45 itu kalau 70% ada. Tinggal 30 yang harga mahal-mahal itu. Yang harga di atas 26,5. Bobot paling berat berapa Pak? Paling berat terakhir itu 800 kilo. Iya 800. Itu harganya berapa? 160. Ya itu yang dibeli Udinus. Oh, dibeli. Ini yang penggemukan Pak ya. Terlepas dari itu kita pakai
Satu konsentrat itu kita bikin kurang lebih ada 15 sampai 16 bahan untuk campuran konsentrat. Itu untuk makan pagi dan sore. Kita bikin dengan konsentrat tersebut. Untuk siang itu kita kasih rumput hijau, dan untuk kayak kita lah ada cemilan untuk kita kasih dami. Dami itu hanya untuk menambah serat aja. Kemudian sore konsentrat lagi, malam juga hijauan sama cemilan dami. Pengemukan sapi ini juga dilirik oleh calon pembeli dari Pemkot Semarang. Kusminanto selaku bagian Kesra Setda Kota Semarang mengaku masih melakukan survei harga sapi di pengemukan milik Masjid Agung Semarang. Nantinya jika terdapat kecocokan akan dilangsungkan pembelian. Ya, ini baru survei dulu untuk pembelian untuk Pemkot Semarang yang rencananya itu dari APBD ada 5 ekor sapi. Kemarin kami sudah survei di Lamongan, ya kisaran harga juga mirip-mirip yang Pak, ada kriteria khusus nggak Pak, maksudnya belinya yang gimana? Iya, dari kami ada di SSN-nya itu limusin, jadi kalau harus jenisnya limusin. Dengan kisaran harga berapa gitu? Kita SSN-nya 73 juta, jadi maksimal, jadi komplit. Nanti kan di sana masuk ada sejak dan warna-warna macam-macam itu di situ tidak bisa melebihi dari 70 juta. Dari Semarang, Sahril Muas, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Pertanian atau Distan Kota Semarang bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang memberikan bimbingan teknis kepada 30 orang takmir masjid untuk memahami manajemen kurban. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi hewan kurban sehingga layak untuk dikonsumsi dan halal saat Idul Adha nanti. Sebanyak 30 takmir masjid dari perwakilan setiap kecamatan di Kota Semarang mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK pembelajaran manajemen kurban yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang pada Selasa 20 Mei. Para peserta mendapatkan bekal pengetahuan, tata cara memilih hewan, baik sapi maupun kambing, yang layak untuk dijadikan hewan kurban dengan melihat fisik atau anatomi hewan. Dokter hewan dari Distan Kota Semarang membekali peserta dengan pelatihan cara mengetahui daging dan jeroan yang layak konsumsi dengan meraba tekstur dan melihat warnanya. Cara ini sekaligus untuk mengidentifikasi adanya penyakit berbahaya yang muncul pada daging ataupun jeroan hewan kurban. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Sotiah menyatakan dengan pembekalan ini para takmir masjid diharapkan mampu membantu mengidentifikasi hewan layak kurban hingga menentukan daging hewan layak dan halal dikonsumsi saat Idul Adha nanti sesuai syariat agama Islam. Teman-teman, baik itu teman-teman Dinas Pertanian maupun dari takmir masjid ini, harapan kami bisa memahami pada saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini memang kita bisa mempunyai dasar atau bisa mempunyai wawasan terkait dengan mengidentifikasi kemungkinan ada penyakit atau tidak. Sementara itu, guna menghindari adanya penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hewan, Dinas Pertanian Kota Semarang mengimbau masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH yang diterbitkan oleh dinas terkait dari daerah asal hewan. Pemirsa, meski dengan berbagai keterbatasan, pasangan jamaah calon haji lansia yang sudah seperti lovebirds bernama Khuyai Maksum dan Endang Tri Nurningsih ini akhirnya bisa menjalankan ibadah haji bersama-sama di tahun 2025. Suami istri asal Pekalongan yang sudah lanjut usia dan berkursi roda ini telah menunggu sejak tahun 2012 silam untuk bisa menjalankan rukun Islam kelima, yaitu beribadah di Tanah Suci.
Kuyai Maksum dan Endang Trinurningsih merupakan sosok yang sangat beruntung. Endang yang kesehariannya mengandalkan kursi roda dan Kuyai yang harus menggunakan alat bantu berjalan karena faktor usia. Akhirnya di tahun 2025 keduanya berhaji bersama-sama. Semangat mereka tetap terus menyala. Endang kakinya mengalami amputasi belasan tahun lalu, sementara Kuyai walaupun masih cukup kuat untuk berjalan dengan jarak dekat, tetap membutuhkan kursi roda saat harus melakukan ibadah ke Masjidil Haram. Semangat pasangan asal Pekalongan ini semakin bertambah karena orang-orang di sekitar sangat kooperatif, saling membantu mendorong kursi roda milik Kuyai Endang. Petugas haji dan jamaah lain saling bergantian menolong mereka, utamanya saat melakukan ibadah yang harus berjalan cukup jauh seperti tawaf dan sa'i. Oleh karena itu, mereka berdua juga sangat berterima kasih atas kebaikan yang didapat dari jamaah lain dan para petugas haji. Waktu umroh wajib, yang dorong itu dari teman-teman relawan sini jamaah. Malam hari kami berangkat jam berapa tuh? 9 ya. 9 kurang lebih 9 atau 10 malam dari sini. Terus pulang sini sampai sini jam 3. Yang dorong teman-teman relawan. Bantu sama petugas nggak Pak? Bagaimana Pak bantuan petugas di sini? Baik-baik semua. Di sini istilah kerjasamanya baik. Antara yang satu dengan yang lainnya itu baik semua. Endang dan Kuyai nampaknya berhasil menjadi inspirasi banyak orang. Bagaimana tidak, berhaji dalam keadaan sehat saja belum tentu semuanya mampu menjalankan. Tapi dengan segala keterbatasan yang ada, mereka diberi kemampuan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, mendapatkan kemudahan karena banyak yang bersedia menolong mereka, utamanya saat beribadah, dan diberi kesempatan untuk bisa menjalankan kewajiban terindah sebagai umat mampu bersama pasangan. Saya daftar haji, terus bisa tetap langsung kabupaten. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratawi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.